Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mengambil keputusan yang tepat, dan keputusan tersebut harus berdampak bagi orang yang ada di hadapan kita. Nah, begitu juga salah satu kegiatan dari seorang pemimpin itu adalah kita harus mensupervisi. Ketika kita menjadi kepala sekolah, kita harus mensupervisi setiap guru-guru dalam pengajarannya. Akan tetapi, dalam melakukan supervisi, seringkali banyak kejadian yang salah. Lebih baik dari supervisi itu harus dilakukan dulu kegiatan percakapan pra-observasi. Lalu kita melakukan observasi atau supervisi di kelas dari hasil ketika kita sudah melakukan percakapan dan melakukan pengembangan kepada guru tersebut. Dan terakhir, pada saat kita sudah selesai supervisi atau melakukan observasi terhadap guru yang mau kita supervisi, pasca observasi sebagai bentuk refleksi dan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan terhadap guru tersebut. Nah, saya Christina Apriliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta. Selamat pagi Bu Yayan. Sekarang saya bersama Bu Yayan, di mana beliau mengajar mata pelajaran akuntansi sub bidang tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup yang disebut dengan K3LH. Nah, untuk Bu Yayan, saya akan melakukan observasi dan setelahnya saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terhadap beliau. Ya, selamat pagi Bu Yayan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Yayan hari ini? Selamat pagi Bu Christine. Alhamdulillah kabar saya sehat, penuh semangat dan bahagia. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya mau melakukan percakapan terhadap Bu Yayan, yaitu percakapan pra-observasi ya Bu, sebelum kita melakukan observasi nantinya. Nah, saya mau mengamati proses kegiatan belajar mengajar nanti di kelas yang dilakukan. Nah, adapun tujuan dari pra-observasi ini Bu, itu sebenarnya adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi proses belajar mengajar yang akan dilakukan nanti. Nah, jadi kegiatan pra-observasi ini sebenarnya sebagai langkah atau persiapan awal untuk Ibu mengajar nanti. Gitu. Baik, silakan Bu Christine. Semoga observasi dan supervisi nanti yang akan dikerjakan bisa menjadi meningkatkan motivasi kita dan anak-anak dan membuat KBM menjadi lebih baik lagi. Amin. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu untuk Bu Yayan sebelum kita melakukan observasi ya Bu. Kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai nih? Jadi dalam pembelajaran nanti, KBM nanti yang akan saya lakukan, tujuan pembelajarannya adalah saya ingin peserta didik dapat memahami prosedur K3, khususnya budaya 5R. Itu materi yang utama yang saya akan ajarkan nanti. Ya, jadi tujuannya juga pada akhirnya saya berharap peserta didik dapat menerapkan 3R di kehidupan mereka sehari-hari dan juga mengetahui prosedur 5R itu di dunia kerja nanti. Oke, luar biasa Bu, karena kita SMK ya Bu ya. Betul sekali. Terus pertanyaan yang berikutnya Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nih? Ya. Area pengembangan saya lebih fokuskan ke siswa ya Bu ya. Oke. Ya, jadi kita sebagai mediator itu kita tetap fokus dan berpusat ke siswa yang kita arahkan. Oke, berarti dari segi bagian yang mana tuh Bu? Yang akan saya tingkatkan adalah tentang pengetahuan dan keterampilan siswa.
Oke, luar biasa Bu Yayan. Pertanyaan yang ketiga nih Bu. Baik. Bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan nanti di kelas ini? Misalkan strategi pembelajaran atau model pembelajaran serta metode pembelajarannya itu Ibu mau menerapkan seperti apa? Ya. Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi, ya, lalu diintegrasi dengan pembelajaran berbasis kompetensi dan sosial emosional. Karena saya nanti juga akan menerapkan tentang mindful untuk siswa, mindfulness-nya bagaimana. Ya. Oke, berarti strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional ya Bu? Iya, betul sekali. Untuk media, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin dipergunakan di kelas? Di kelas nanti ketika pembelajaran saya akan menerapkan yang pertama adalah sistem mindfulness, ya, yang merupakan teknik untuk mengaplikasikan emosionalnya siswa, ya. Biasa. Jadi bagaimana cara agar mereka bisa memusatkan perhatian kepada pelajaran yang akan diterapkan nanti. Lalu yang kedua adalah saya akan memberikan video mengenai tentang materi yang kita pelajari nanti, khususnya tentang 5R tersebut. Dan yang terakhir adalah saya akan memberikan lembar kerja atau LKPD kepada siswa untuk membuat poster tentang budaya 5R. Wow, luar biasa Bu Yayan ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut yang sudah Ibu rancang itu, dan di kelas berapa ya Bu? Ya, rencananya saya ada pelajaran di kelas 10 akuntansi nanti hari Selasa ya Bu Itin ya. Hari Selasa. Jadi silakan Bu Itin kalau mau supervisi, observasi juga di sana, silakan. Oke, baik Bu Yayan. Nanti di hari Selasa di jam pelajaran Ibu nih, saya mau melakukan observasi kelas. Baik. Dan saya akan melihat serta mengamati apa yang terjadi di kelas. Terus setelah itu kita akan melakukan proses pembelajaran, di mana kita akan melakukan wawancara kembali nih Bu, sebagai bentuk refleksi dan evaluasi ya Bu dari observasi yang sudah terjadi dalam KBM Ibu di kelas. Baik, siap. Yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Nah, setelah itu dalam pas observasi itu akan ada beberapa pertanyaan sedikit sih Bu, gitu loh. Nah, ya segitu aja sih Bu, saya mau sudahi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapetin dari pembicaraan kita kali ini? Ya, karena dari pembicaraan ini ada rencana untuk supervisi ketika saya mengajar, jadi saya harus mempersiapkan perangkat ajar terlebih dahulu, ya. Saya akan berusaha untuk membuat kelas aktif mungkin agar mereka anak-anak kita khususnya jadi happy belajar di kelas nanti ya Bu Itin ya. Terima kasih Bu Yayan, sampai bertemu di observasi kelas nanti. Sama-sama. Dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terima kasih Bu Yayan. Sama-sama Bu Itin. Sukses. Kelas pembelajaran. Biasanya kita memulai dengan membaca doa ya. Silakan dipimpin ketua kelas. Siap berdiri. Mari kelas menjelaskan dan saudari akan kita berdoa doa dimulai. Doa memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat pagi menjelang siang.
semua, silakan duduk kembali. Ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Iya. Iya, Kulubul. Tangannya Mak? Sakit. Berarti ada satu siswa yang tidak masuk hari ini ya, ya. Oke. Awal pembelajaran kita mulai seperti biasa dengan pembiasaan baik hari ini. Ya. Siapa yang bersedia untuk bercerita hal-hal positif? Kebetulan tadi kan habis presentasi, mungkin masih ada itu yang mau diceritakan atau kejadian-kejadian baik yang kalian alami hari ini. Silakan, siapa yang bersedia? Silakan. Ya. Selamat siang teman-teman. Sini aku mau cerita tentang kegiatan aku aja di hari Minggu ya. Jadi kegiatan aku di setiap hari Minggu itu pastinya ibadah, lalu biasanya mengerjakan tugas untuk keesokan harinya yaitu buat Senin. Terus apa lagi ya? Udah sih paling itu doang. Terus sama main-main aja di gereja. Menyenangkan nggak? Menyenangkan banget Ibu. Menyenangkan banget. Marcella ya? Iya. Ya. Sudah? Udah sih. Oke, terima kasih Marcella. Anak-anakku semua, pada sesi mindfulness ini, marilah kita merelaksasi diri. Mari peluk badan kalian masing-masing. Diusap-usap badannya, disayang-sayang badannya. Lalu dalam hati, kamu ucapkan terima kasih kepada diri kamu sendiri. Terima kasih diriku, kamu telah kuat, kamu sangat hebat, kamu sehat dan happy sampai saat ini. Ucapkan terima kasih kepada pencipta kita. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kamu telah membuat aku menjadi sehat, bahagia hingga saat ini. Lalu bayangkan kedua orang tua kamu. Bayangkan harapan mereka kepadamu. Betapa besar harapan mereka kepadamu. Bayangkan dari sejak mereka mengandungmu sampai melahirkan kamu, apa yang diberikan oleh orang tuamu pasti yang terbaik untuk kamu. Terima kasih ayahku, terima kasih ibuku. Kau telah memberiku hidup hingga saat ini, memberiku makan hingga saat ini. Bayangkan harapan orang tua kepada kita. Betapa besarnya harapan mereka kepada kita. Ucapkan terima kasih sekali lagi kepada diri kamu. Terima kasih diriku telah menjadi baik, tidak terpengaruh oleh lingkungan yang jahat. Pelan-pelan kamu relaksasi diri kamu. Pelan-pelan persiapkan diri untuk membuka mata dan merasakan segarnya hari baru yang kalian hadapi sekarang. Tetap bayangkan semangat kamu untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan pelan-pelan dibuka matanya.
Lagi pelajaran kita masih belum on ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menghela napas panjang. Hela napas panjang, keluarkan lagi. Kalian ketahui tentang budaya kerja? Siapa yang tahu? Ibu kasih hadiah kalau tahu. Budaya kerja itu apa sih? Bahasa kalian saja. Nggak usah terlalu dihafal yang dibaca. Bahasa kalian saja. Budaya kerja itu apa sih? Menurut Moses. Yang apa turun-menurun ada atau dan jadi kebiasaan gitu ya. Nah, kebiasaannya baik atau buruk? Harus baik. Budaya kerja itu harus baik, tak boleh enggak ya. Jadi itu jawabannya Moses. Kita kasih aplaus dong. Sorry, harus di ya. Sekarang menurut Mangkunegara tahun 2005, budaya kerja merupakan perangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai, dan norma yang dikembangkan dalam suatu organisasi yang dapat dijadikan sebagai landasan tingkah laku anggota untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal maupun integrasi internal. Jadi itu namanya budaya kerja. Jadi norma, aturan, nilai-nilai itu yang ada di suatu organisasi ya. Jadi kalau di luar organisasi bagaimana dan di dalam organisasi itu seperti apa, itu budaya kerjanya ada SOP untuk membentuk budaya kerja yang baik. Beri tangan yang tahu. Ayo, harus berani. Ayo. Alifah, ya. Apa? Terus apa? Rajin. Ya, ada lagi? Rapi. Ya. Itu nah, itu masuk ke dalam 5R berarti ya. Kasih aplaus buat Alifah. Nah, ini sekarang pertanyaan benar atau salah ya. Rebut-rebutan nih, harus angkat tangan. Ibu nggak mau yang angkat tangan, sebut nama, jadi langsung bisa dijawab ya. Pertanyaan pertama, benar atau salah ya jawabannya ya. Budaya adalah pola tingkah laku dan nilai-nilai yang telah menjadi, belum selesai pertanyaannya. Budaya adalah pola tingkah laku dan nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan. Belum? Benar atau salah? Kayaknya ibu masih perlu bantuan ini kalau kayak gini nih. Soalnya ibu nggak lihat nih siapa yang paling itu. Tadi yang udah dapat. Alifah tolong dibantu. Marcella tolong dibantu. Yang paling cepat unjuk tangan siapa? Marcella nggak boleh lagi. Moses juga nggak boleh lagi. Perhatikan siapa yang paling itu, yang paling cepat tunjuk tangan ya. Silakan, benar atau salah? Sahid. Oke. Sahid berarti. Sahid, pertanyaannya benar atau salah? Benar, Bu. Budaya adalah pola tingkah laku dan nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan. Iya, benar. Jawabannya Benar. benar. Kenapa? Alasannya apa, Said? Ini permintaan teman-teman loh, bukan permintaan ibu. Alasannya apa? Ayo. Budaya itu turun-menurun. Dan makin lama jadi kebiasaan. Jadi nggak susah untuk penghilangannya. Urutan budaya 5R adalah resik, rajin, rapi, rawat, ringkas. Coba yang sudah dapat perhatikan temannya yang paling yang mau nunjuk pertama siapa ya. Benar atau salah? Egi. Urutan budaya 5R yang 5R adalah benar. Benar atau salah?
Udah jawab, apa tadi? Benar. Ya. Yang kedua, Aisyah jawabannya? Jadi urutan budaya 5R yang benar itu adalah ringkas, rapi, resik, lawat, dan rajin. Jadi ringkas itu apa? Kalau ada meja, ada tumpukan buku di meja atau peralatan, kita ringkas. Jangan numpuk semuanya, kita ringkas. Lalu yang kedua apa? Rapi. Dibuat rapi ringkasan itu, ya, dirapikan, disusun. Lalu resik. Resik itu sama sebetulnya dengan rapi. Kalau orang Jawa bilang resik itu apa? Bersih-bersih, ya. Nah, sudah begitu, sudah jadi. Ini tiga komponen itu. Kita rawat itu. Kita rawat terus-terusan, ya. Dan akan jadi budaya tentang resik, ringkas, rapi, resik itu kita jadikan budaya. Yang terakhir apa? Jadi kita rajin. Kita tiap hari begitu, namanya jadi rajin. Sama seperti sekolah. Pertama-tama yang piket ya, sapu, ya. Sama-sama menyaksikan video. Anda menerapkan budaya 5R dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di kantor? Bagaimana rasanya bekerja di lingkungan yang kurang bersih dan berantakan? Susah menemukan barang yang diperlukan, peralatan kerja kotor dan berdebu, benda-benda tidak disimpan di tempatnya, pernah terpeleset karena lantai kotor, barang tidak terpakai menumpuk di gudang, pernah celaka karena tersandung benda yang tidak terpakai, banyak benda yang tidak digunakan tergeletak di area kerja kita. Mulai dari mana ya supaya nyaman? Tahukah kamu budaya 5R? Budaya 5R adalah budaya kerja ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin yang bertujuan membangun budaya atau kebiasaan bagi diri kita. Jadi, perlu diingat bahwa 5R adalah budaya. R pertama, ringkas. Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan, lalu menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. R kedua, rapi. Kegiatan menata letak peralatan dan kelengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan untuk mencari, menemukan, serta mengembalikan. R ketiga adalah resik. Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, dan peralatan kerja dari debu dan kotoran yang melekat secara teratur agar selalu dalam keadaan bersih dan terhindar dari kerusakan. 3R pertama, ringkas, rapi, resik, perlu dibangun terlebih dahulu agar budaya atau kebiasaan bekerja ringkas, rapi, dan resik sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Setelah itu, baru kita dapat membangun R yang keempat dan kelima, yakni rawat dan rajin. R keempat adalah rawat, memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan, serta barang secara teratur agar tempat kerja menjadi lebih teratur, bebas dari kotoran atau dan dipertahankan. R kelima adalah rajin. Rajin merupakan tingkatan terakhir dari budaya kerja 5R. Dapat dikatakan bahwa di tahap ini, kesadaran diri kita akan budaya 5R sudah terbangun, dan kita selalu berperilaku sesuai budaya 5R. Bayang itunya aja lewat potret. Nanti saat kalau 30 bulan gambar-gambar, Iya. Udah pakai email aja. Udah nggak jelas pakai tutup kuping dulu. Jangan bangun tahu emang. Ini bisa masuk nggak? Masuk kemana? Kan Pak. Kan Pak.
Mana bisa, ini kan komputer, kita manusia. Kuy, mirip dulu kuy. Pakai hotspot sih, Pak. Yang Kalau sejarah lagi beres-beres nggak apa-apa. Ada nggak gambar sejarah lagi beres-beres? Oh kita buat sampah di masjid. Enggak, nah itu boleh. Ya apa temanya itu bisa. Oke semuanya, ini jadi ini hasil poster kelompok kami, kelompok 1 yaitu kelompok ini. Jadi 5R itu adalah budaya yang harus kita terapkan dalam lingkungan kerja. Nah, di 5R ini pertama ada ringkas. Ringkas itu berarti pilihlah barang yang diperlukan dan singkirkan barang yang tidak diperlukan. Nah, kemudian kedua ada rapi. Rapi itu menyimpan barang sesuai tempatnya agar tidak berserakan. Ketiga ada resik. Resik itu membersihkan lingkungan kerja dan alat-alat agar bersih dari sampah. Kemudian keempat itu rawat, yaitu pelihara kondisi ringkas, rapi, dan bersih. Kemudian yang terakhir itu rajin. Rajin itu biasakan yang keempat sebelumnya tadi, yaitu ringkas, rapi, resik, dan rawat. Nah, apa sih tujuan dari 5R itu? Pertama, meningkatkan kenyamanan kerja. Kedua, mengurangi potensi bahaya di tempat kerja. Ketiga, meningkatkan keselamatan pekerja. Dan terakhir, meningkatkan produktivitas. Sekian dari saya. Terima kasih Henry, presentasinya sangat bagus. Silakan. Oke teman-teman, menurut saya pembelajaran hari ini tuh cukup menarik dan cukup menyenangkan karena selain ada tematik dan juga tuh ada games dari Brian sendiri, yaitu menjawab pertanyaan dan juga kita dapat hadiah kan. Dan selain itu, menurut saya materi 5R ini tuh sangat dibutuhkan banget nih, terutama untuk kita yang sekolah kejuruan. Ya kan nanti kita saat di sekolah ini ada yang melanjutkan pekerjaan tapi pun kuliah. Dan biasanya tuh dalam dunia kerja itu butuh banget nih soft skill kayak gini yang akan kita lakuin dan akan kita terapin di dunia kerja nanti supaya sebelum kita masuk di dunia kerja kita tuh dari soft skill yang kita punya supaya nanti ketika kita sudah masuk di dunia kerja tuh nggak berantakan semuanya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bu Yaya, selaku guru yang telah menjelaskan tentang 5R ini. Perasaan saya tentang pelajaran 5R ini adalah tentu sangat bahagia. Semuanya mungkin pada sangat bahagia. Dari pertama masuk tuh kita diberikan ada beberapa kayak memberikan dogma-dogma positif. Kita mendapatkan ion-ion positif, mengeluarkan ion-ion negatif. Kita lebih percaya kepada Tuhan, lebih bersyukur. Dan setelah itu kita di sini juga mendapatkan seperti games, seperti menjawab pertanyaan tematik. Untuk materinya mungkin seperti kayak Diva, ini juga butuh di lingkungan kerja. Dikarenakan dan lingkungan kerja juga menerapkan 5R tersebut. Jadi kita seperti ringkas seperti kayak merapikan alat-alat yang sudah tidak digunakan kita singkirkan, lalu yang mesti digunakan kita kita tata rapi. Lalu yang rapi itu kayak kita menata rapi sesuai dengan tempatnya. Jadi kayak dari orang-orang lain melihat ruangan kita kayak nggak rapi banget nih, dengan konsisten kita rajin, ruangan kita akan menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari refleksi saya. Terima kasih.
Ya, selamat pagi Ibu Yayan. Pagi Bu Christine. Kita berjumpa lagi nih, kita kembali ketemu lagi setelah saya melakukan observasi di dalam kelas Ibu dan mengamati kegiatan belajar di kelas. Untuk hari yang cerah ini, ya tujuan saya saat ini adalah saya akan mewawancara Ibu dalam rangka pasca observasi, dan tujuan dari pasca observasi ini ya Bu, di mana ketika saya melakukan supervisi tadi di kelas, saya menggali kembali untuk bentukannya, refleksi dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi ketika mengajar K3LH ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Christine. Di kegiatan belajar mengajar yang Ibu lakukan di kelas. Nah, untuk perasaan Ibu bagaimana nih? Perasaan Ibu hari ini tadi tuh sebelumnya agak deg-degan juga. Membayangkan lancar atau tidaknya sampai akhir pembelajaran. Tapi setelah berjalannya pembelajaran, alhamdulillah lancar, dan rasanya lega sekali perasaan saya. Nah, untuk RPP yang sudah kita tinjau bersama ya Bu ya, tujuan pembelajaran dari yang Ibu berikan itu apakah sudah dilakukan di kelas kalau menurut Ibu? Menurut saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya punya. Di RPP saya tadi saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE kepada siswa, ya. Tujuannya adalah agar siswa bisa merasakan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan menyenangkan. Itu Bu Itin. Oke, luar biasa Bu Yayan untuk pemikiran positifnya. Pada saat proses kegiatan belajar yang sudah Ibu lakukan nih, menurut Ibu apa ya kelebihan dari pengajaran yang terjadi yang tadi Ibu sudah lakukan, atau bentukan dari refleksinya kekurangan yang mungkin bisa Ibu tinjau lihat dari hasil tadi kan saya memberikan pelajaran dengan metode project based learning ke anak-anak. Ya, saya memberikan LKPD kepada siswa. Dalam tugas di LKPD tersebut adalah mereka disuruh membuat poster Bu Christine, ya. Nah, di situ mereka bereksplorasi, saya lepas sendiri bagaimana cara mereka membuat poster sesuai dengan ide kelompok masing-masing. Fokus ke siswanya sudah dapat di situ Bu, tapi saya merasa mereka kurang kritis dalam mengeksplor pembelajaran membuat poster. Saya merasa seperti itu. Oke, dari kelemahan yang Ibu hadapi, Ibu melihat bahwa anak kurang kritis. Nah, apa yang akan Ibu lakukan nih untuk menggali itu? Saya sih kepengennya, rencana ke depan saya akan menggali lagi potensi anak-anak dengan LKPD yang lebih bagus lagi agar jiwa berpikir mereka itu timbul Bu Christine. Oke, untuk media pembelajaran apa yang Ibu berikan pada saat anak-anak tergali? Saya memakai media video, lalu modul juga saya kasih, yaitu yang terakhir saya kasih dalam bentuk LKPD kepada siswa. Luar biasa Bu Yayan. Ada nggak hal lain yang Ibu lihat pada saat kondisi pembelajaran tadi? Pada awal pembelajaran saya kan menerapkan metode pembelajaran mindfulness dengan metode stop, ya. Itu metode itu memang kita memang dibuat agar siswa bisa menggali fokusnya, tergali empatinya untuk lebih fokus lagi belajar,
Jadi saya pakai metode tersebut untuk memanajemen diri intinya Bu Christine. Ya. Tahap selanjutnya saya memberikan alur pembelajaran untuk bercerita positif, Bu. Saya panggil satu anak untuk bercerita tentang kegiatan mereka atau buku yang sudah dia baca diceritakan kepada teman-temannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa bisa lebih percaya diri, Bu Christine. Dia mau tampil di depan kelas. Itu luar biasa Bu Yayan. Nah, untuk konsep pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis KSE yang sudah Ibu terapkan di kelas tadi, apakah Ibu merasakan kenyamanan dalam belajar? Saya merasakan seperti itu, Bu Christine. Anak-anak lihat nyaman belajarnya, lebih tergali rasa ingin tahunya, dan terutama lebih fokus karena kita ada sesi mindfulness tersebut yang tadi saya bilang ke Bu Christine. Mereka lebih fokus lagi belajar. Itu intinya. Oke, untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu dalam pembelajaran apa ya yang Ibu lakukan? Fokus utama itu saya memberikan LKPD. Saya ingin menggali mereka cara bekerja sama dalam bentuk kelompok, ya. Tugas yang tadi itu saya kasih mereka untuk membuat poster. Nah, disitulah peran masing-masing individu di dalam kelompok itu akan saya terlihat siapa yang jago menggambar, siapa yang pintar untuk bernarasi di poster tersebut. Nah, jadi cara berpikir kritisnya mereka itu kita gali di situ, Bu Christine. Luar biasa, Bu Yayan. Nah, perbaikan apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk pembelajaran ke depannya? Saya merasa itu sudah cukup bagus menurut saya, Bu Christine. Tapi melihat siswa untuk menggali lagi, untuk lebih berpikir lagi, lebih kritis tentang proyek yang mereka kerjakan itu masih kurang. Saya kepengen rencana kedepannya saya berusaha agar mereka lebih berpikir kritis lagi ketika ada proyek dalam bentuk LKPD, Bu Christine. Oke, nah untuk itu berarti ada perlunya peningkatan pembelajaran ke depannya ya, Bu? Iya, betul. Kalau untuk Bu Yayan, pembelajaran ke depannya itu maunya arahnya kemana ya? Untuk mengaplikasikan dari tujuan Ibu tadi yang Ibu bilang adalah untuk berpusat pada siswa dan membuat anak bahagia belajar. Ya, karena sekarang kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Maka pembelajaran adalah berpusat ke siswa dan kita cuma sebagai perantara atau sebagai coaching di situ ya, Bu Christine, ya. Dan di kurikulum Merdeka juga ada pembelajaran tentang pemahaman mengenai nilai-nilai dari P5. Nah, nanti saya akan mencoba untuk mengkolaborasi antara pembelajaran saya dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila juga di situ. Saya akan berusaha tidak cuma pembelajaran yang berfokus di dalam kelas saja, kita akan juga berusaha untuk mengekspor di luar kelas dalam yang berhubungan dengan mata pelajaran yang saya ampu tersebut, Bu Christine. Rencananya seperti itu agar pembelajaran lebih interaktif di situ, Bu. Oke, untuk rencana tindak lanjut nih, rencana tindak lanjutnya dan penerapannya kapan, itu Ibu akan melakukan apa ya, Bu? Bisa dideskripsikan kah? Sebagai contoh ya, Bu Christine, ya, pembelajaran saya yang sedang berlangsung ini sekarang kan tentang K3LH. Saya akan mencoba anak-anak berusaha untuk menerapkan tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga tentang K3LH, bagaimana penerapannya. Lalu ke depannya arahnya mereka akan saya ajak untuk mencoba masuk ke dunia kerja,
melihat cara kerja K3 diterapkan di dunia kerja itu seperti apa. Jadi itu yang rencana dalam waktu dekat yang akan saya coba terapkan, Bu Kristi. Oke, untuk K3 itu sendiri ukuran keberhasilannya apa? Bentukan kegiatan yang mau Ibu lakukan? Rencana ke depannya? Iya, rencana ke depannya, Bu. Yaitu saya merencanakan akan mengajak siswa membuat suatu proyek dalam bentuk kelompok-kelompok untuk datang ke salah satu kantor dengan mewawancarai karyawan yang berhubungan dengan K3. Karena kan di sana di setiap perusahaan pasti ada kewajiban untuk menerapkan K3. Jadi saya ajak anak-anak untuk mengetahui lebih dalam tentang K3 di perusahaan. Oke, untuk pendukung dari kegiatan atau rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan tersebut itu apa saja dan mau dilakukannya kapan ya, Bu? Mungkin pembelajaran berikutnya itu di minggu-minggu depan ya. Oke. Iya. Pendukungnya maksudnya berarti apa nih? Pendukungnya untuk rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu seperti tadi Ibu bilang apa, mewawancarai karyawan ya? Pendukungnya. Iya. Ya misalkan kalau misalkan Ibu nih mau kan anak-anak berarti kalau proyek kan keluar ya. Iya. Nah yang menjadi pendukung untuk anak-anak bisa berjalan keluar itu apa gitu? Berarti Ibu harus ada kenal dengan referensi perusahaannya ya. Saya juga akan mencari referensi perusahaan yang bisa dan mau diajak kerjasama untuk memberikan edukasi kepada siswa bagaimana cara kerja K3 di perusahaan itu, Bu Itin. Oke, berarti Ibu mencari perusahaan ya, Bu? Iya. Oke, ada hal lain untuk aktivitas pengembangan dari kegiatan budaya 5R yang Ibu sudah ajarkan di kelas kah? Selain wawancara ini? Maksudnya? Rencana tindak lanjutnya? Saya berusaha agar anak-anak menerapkan budaya 5R tersebut tidak hanya di sekolah, tidak cuma di kelas, tapi di rumah kehidupan sehari-hari mereka harus melaksanakan budaya 5R tersebut. Oke, untuk merencanakan budaya 5R di sekolah itu penerapannya lebih seperti apa ya, Bu? Atau penunjukannya ke anak? Kalau saya mengilustrasikan ke anak itu budaya 5R itu bisa dibuat ketika jam piket. Anak-anak dari mulai menyapu, lalu membersihkan kolong-kolong meja. Dan kalau itu diulang terus setiap hari itu kan akan menjadi budaya. Baik. Nah, dan pada akhirnya nggak cuma yang piket saja itu harus menjadi budaya. Seluruh kelas, seluruh siswa akan menjadi budaya tentang 5R. Mulai dari resik, mulai dari rapi, sampai akhirnya menjadi rajin. Itu kan jadi terus-terusan akan menjadi budaya kita. Tidak betah lihat sampah, itu kan jadi budaya juga. Itu, Bu Kristi. Nah, untuk refleksi dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, menurut Ibu apa ya refleksi yang bisa digali atau dihasilkan dari hasil kegiatan belajar mengajar tadi? Refleksi yang saya dapat dan pembelajaran yang tadi saya ajarkan ke anak-anak sangat bagus dan saya berharap itu bisa diterapkan ke dalam diri mereka karena budaya 5R itu pada dasarnya, pada prinsipnya berasal dari diri kita sendiri dan penerapan di dunia kerja itu kan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah berlaku, sedangkan budaya kerapian dari diri kerapian kerajinan itu kan memang harusnya berkembang dari diri kita sendiri dan akhirnya berkembang kepada lingkungan kita sendiri. Ya saya sih berharap itu sudah ada di dalam diri siswa masing-masing dari sekarang, Bu Christine.
Oke, ya, luar biasa Ibu sudah melakukan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi berbasis KSE dengan setiap elemen-elemen dari berbasis KSE yang saya nilai tadi di kelas. Satu persatu poin-poinnya sudah Ibu jabarkan dan Ibu lakukan. Semoga pembelajaran ke depannya itu lebih luar biasa lagi, dan tujuan Ibu untuk memberikan pengajaran berpusat pada siswa dan membuat belajar itu bahagia dalam belajar itu tercapai ya Ibu, dan semangat untuk mengembangkan diri. Selamat ya Ibu, semangat. Terima kasih Bu Kristi.